Tuh. Contoh lain konveksi apa Pak selain ini? Contoh lainnya adalah kita merebus air, menanak nasi, ya terjadinya angin darat, angin laut juga merupakan perpindahan panas secara konveksi. Jadi radiasi itu tidak ada perantara. Kalau konduksi dengan benda padat, kalau konveksi benda cair dan benda gas. 26. 3 bulan terakhir ini Ibu sering mengeluhkan naiknya tagihan biaya listrik. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Piye supaya listriknya hemat. Caranya piye? Caranya adalah apakah dengan mematikan lampu saat tidur, menyetrika pakaian sehari sekali, matikan listrik sepanjang hari, mengganti lampu listrik dengan lampu minyak. Jawaban yang tepat adalah mematikan lampu saat tidur. Itu contoh bentuk penghematan. Ya, jadi kalau saat tidur lampu tidak digunakan, sehingga alangkah baiknya untuk menghemat energi listrik itu lampu dimatikan pada saat tidur. 27. Penerapan prinsip pemuaian yang tepat agar tidak terjadi kerusakan pada peralatan benda. Jadi pemuaian yang tepat yang mana? Ya, pemuaian yang tepat, ya. Pemuaian yang tepat berarti apa? Sambungan rel kereta api dibuat renggang agar tidak bengkok saat panas. Kalau yang C, pemasangan kabel listrik dibuat kendor itu adalah menggunakan prinsip penyusutan karena tidak putus pada malam hari. Ingat, kalau suhunya dingin itu menyusut, kalau suhunya panas itu memuai. 28. Kesa melakukan percobaan melelehkan coklat dengan 4 wadah. Wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang berbeda, namun ukuran, bentuk, dan besar nyala api sama. Tiap wadah membutuhkan waktu yang berbeda hingga coklat meleleh semua. Dari percobaan diperoleh data sebagai berikut. Ternyata nek bahannya tembaga leleleh 5 menit coklatnya. Nek bahannya perak leleleh 3 menit. Nek bahannya kaca leleleh 20 menit. Nek bahannya aluminium leleleh 7 menit. Leleh tadi karena kena panas. Berarti semakin cepat leleh, berarti bahan yang digunakan tadi semakin panas atau merupakan pengantar panas yang baik. Sehingga kesimpulan percobaan yaitu perak menghantarkan panas lebih baik daripada kaca. Perak berbutuh 3 menit, kaca 20 menit, sehingga perak lebih baik. 29. Peristiwa seperti pada gambar menunjukkan gaya dapat mengubah titik-titik, ya. Mengubah apa? Nek ngantem, ini ngantem benda, kemudian ini seorang karateka, ya, ketawa ini. Karateka sedang menghantam bata atau batako, maka bentuknya akan berubah sehingga gaya mengubah bentuk benda. Lanjut ke nomor 30. Nomor 30. Ada gambar kipas angin dan ada gambar bor listrik. Perubahan energi yang terjadi saat kedua alat tersebut digunakan adalah energi apa? Listrik menjadi energi gerak. Pak, tidak ada di sini energi gerak. Nama lain energi gerak itu ada energi kinetik, ya. Jadi energi gerak nama lainnya energi kinetik. 31. Energi alternatif. Energi alternatif yang bukan berupa bahan bakar. Ya, energi alternatif itu bisa bioetanol, biogas, biopul, biomasa, panas bumi, biosolar, semuanya energi alternatif. Nah, yang bukan bahan bakar yang mana? Yang bukan bahan bakar adalah panas bumi. Sedangkan untuk bioetanol, briket, biogas itu semuanya adalah bahan bakar. 32. Alat lain yang memiliki perubahan energi sama dengan alat pada gambar. Ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar solder, ya. Solder itu biasa digunakan para tukang patri, tukang listrik, ya.
untuk mematri atau untuk memanaskan tenol. Ya. Sehingga tentu saja karena dia untuk memanaskan, berarti nanti energinya yang dihasilkan adalah energi panas. Nah, sekarang yang mana? Perubahan energi listrik yang sama dengan solder yang menghasilkan panas, yaitu adalah setrika. Kalau blender menghasilkan gerak, televisi menghasilkan suara dan apa anak-anak? Gambar atau ada audio visual. Kalau lampu panas dan cahaya. 33 ada magnet, kemudian ditaruhlah tempat tipis atau kertas atau papan, di atasnya ada paku. Ini ternyata kaca tipis ya. Ternyata ketika magnetnya digeser, maka paku-pakunya ikut bergeser. Percobaan seperti pada gambar menunjukkan sifat magnet. Apa anak-anak? Sifat magnet tersebut sesuai dengan gambar, yaitu gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis. 4. Gambar gitar. Alat musik lain yang cara memainkannya sama seperti musik pada gambar. Alat opo cah sing le ngonekke le memainkan itu podo karo gitar, sama dengan gitar, yaitu kira-kira apa yang memainkannya sama, yaitu apa? Biola, gitar, kecapi, harpa, marakas, angklung, talempong, mandolin. Yang sama dengan gitar adalah mandolin, harpa, dan sasando. Jangan terkecoh pada yang A. Biola itu, ya, biola itu dengan digesek. Nek sitar dan kecapi dipetik. Kemudian talempong itu seperti pada gamelan tuh ya, dipukul. Marakas digoyang-goyangkan, angklung digoyang-goyangkan. Nomor 35. Pemanfaatan sifat cahaya dipantulkan, yaitu pada penggunaan periskop untuk mengamati suatu tempat. Ya, ini ya penggunaan periskop. Kalau teropong itu dibiaskan sama dengan loop. Ya, ini sama besar. Jadi ketika kita melihat benda jauh itu seolah-olah dekat karena apa? Dibiaskan. Membuat pelangi itu diuraikan. Sifat cahaya masih ingat, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, menembus benda bening. Itu semuanya sifat cahaya. Nomor 36. Gambar apa anak-anak? Adalah gambar tebu. Sumber daya alam tampak pada gambar dimanfaatkan untuk apa? Gua pocah nek tebu. Tebu digunakan untuk pembuatan gula. Loh, tidak ada Pak di sini jawaban gula. Nah, selain untuk membuat gula, sisa-sisa dari penggilingan tebu dapat digunakan pembuatan spiritus ya. Kalau biosolar dari apa? Pembuatan biosolar itu dari biji jarak. Kalau pembuatan kosmetik itu bisa menggunakan vaselin atau derivat atau turunan dari minyak bumi. Kalau pembuatan kain jelas menggunakan katun atau kapas. 37. Penjelasan yang tepat tahapan daur air. Daur air itu ya bisa dipelajari atau bisa dilihat ya. Itu pada buku Algendon. Pada buku Algendon ya, pada buku Algendon atau buku Algendon atau pada buku apa namanya? Ultra ya, bisa buku Algendon, bisa buku Ultra. Nah, tahapan daur air itu ada apa? Penguapan, kemudian terbentuk awan, ada kondensasi, kemudian turun hujan, kemudian kembali mengalir. Ada tahapan-tahapan daur air. Ada penguapan atau evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi turun hujan, dan ada limpasan atau
mengalirnya air di permukaan. Yang benar yang mana? Yang benar adalah evaporasi, berubahnya air menjadi uap air. Kalau limpasan tadi kan mengalir, ini jatuhnya air hujan. Kalau jatuhnya air hujan itu namanya presipitasi. Ciri-ciri planet Saturnus. Kemarin sudah kita jelaskan, kita bahas di tema terakhir tentang planet-planet. Anak-anak saya suruh untuk mencari ciri-cirinya, membaca di buku. Saturnus itu adalah planet yang memiliki cincin. Selain memiliki cincin, dia adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kemudian dia memiliki satelit, diantaranya namanya Titan. Ya, itu adalah planet Saturnus. 39. Roni menelepon temannya yang ada di Australia. Ternyata di Australia sedang musim panas. Ia kemudian menelepon temannya yang ada di Rusia. Ternyata di Rusia sedang musim dingin. Perbedaan tersebut terjadi akibat adanya suatu gerakan benda langit. Peristiwa lain yang diakibatkan gerakan tersebut. Gerakan apa? Ya, dari benda langit yang mengakibatkan perbedaan musim, yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Revolusi bumi atau gerakan bumi mengelilingi matahari mengakibatkan berbagai hal. 1. Perubahan musim. Ya, 2. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari, ada enggak di situ? Kemudian 3. Perbedaan lamanya siang dan malam. 4. Rasi bintang yang beda. Jadi gerak semu tahunan ada enggak? Oh, tidak ada, adanya gerak semu harian. Kemudian perbedaan lamanya siang dan malam. Oh, ada. Jawabannya adalah D. Terakhir 40. Ada gambar gerhana. Di situ ya. Kalau posisi bumi berada di antara bulan dan matahari, maka adalah gerhana bulan. Nek bumi neneng tengah, gerhana bulan. Nek bulan neneng tengah, gerhana matahari. Sehingga ini gerhana bulan. Ya, yang diinginkan dalam soal gerhana yang terjadi pada saat bulan berada di nomor 2. Nomor 2 ini berada di bagian apa? Di bagian penumbra. Sehingga kalau berada di bagian penumbra, maka namanya gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra karena bulan berada di penumbra bumi. Penumbra itu bayangan samar-samar ya. Ini anak-anak semuanya untuk kegiatan hari ini, yaitu pembahasan soal triot IPA ya. Terima kasih semuanya telah mengikutinya ya. Yang jelas anak-anak harus selalu rajin belajar karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian ya. Untuk mengikuti ujian atau suksesnya ujian agar nilainya bagus, maka anak-anak jangan terkecoh, jangan terpaku, jangan bermain HP saja, tetapi harus belajar. Walaupun belajarnya dari rumah, tetap belajar dengan semangat. Semoga nanti anak-anak nilainya bagus dan semuanya bisa lulus, memuaskan, memilih SMP sesuai yang diinginkan. Untuk kegiatan hari ini, mungkin Pak Manto cukupkan, anak-anak boleh meninggalkan konferensi. Ada salah mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan meetingnya.